Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Jami An-Nasr yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita tak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat rizki, dan nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami An-Nasr yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, saya akan menyampaikan topik yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu siapakah orang yang boleh berhutang puasa. Tidak terasa Lebaran tinggal 21 hari lagi ya, tanpa terasa. Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan yang insya Allah turunnya Lailatul Qadar, dan banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ibadah dianjurkan untuk ditingkatkan semaksimal mungkin agar berkesempatan mendapatkan pahala yang maksimal. Di bulan Ramadan diwajibkan orang untuk berpuasa, yang merupakan salah satu rukun Islam. Karena sifatnya yang wajib dan begitu pentingnya puasa Ramadan, sehingga perlu diatur bagi muslim yang boleh berhutang puasa. Jadi siapakah orang yang boleh berhutang puasa? Yaitu orang-orang yang ketika di bulan puasa Ramadan terhalang untuk melaksanakan puasa. Selain wanita yang berhalangan atau mau menstruasi, ada beberapa golongan yang juga diberikan rukhsah atau kemurahan atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Yaitu ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua orang yang bepergian atau safar, 3 wanita hamil dan menyusui, yang keempat adalah orang tua yang sudah sangat tua. Berikut adalah sedikit pembahasan dari 4 golongan tersebut. Yang pertama adalah orang yang sakit. Ketika di bulan suci Ramadan mengalami sakit sehingga mungkin beberapa hari atau bahkan mungkin 1 bulan penuh tidak berpuasa, maka ketika telah sembuh dari sakitnya, maka wajib membayar puasanya di bulan yang lain berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk kategori orang yang sakit ini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apabila sakitnya ringan, tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Misal contohnya pilek, pusing, atau sakit kepala yang ringan, dan sejenisnya.
untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa. Namun hal ini tidak membahayakan, untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan kepada kematian, untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Dalil ini juga berlaku bagi orang yang dalam kondisi sehat, boleh tidak berpuasa apabila ditakutkan akan menderita sakit jika ia berpuasa. Karena orang ini akan dianggap seperti orang sakit yang jika berpuasa sakitnya akan bertambah parah atau akan bertambah lama sembuhnya. Karena Allah tidak akan memberatkan pada hambanya. Berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Ini di surat Al-Baqarah juga ayat 185. Kemudian yang kedua adalah orang yang bepergian atau safar. Senada dengan dalil di atas, yakni firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut, bahwa orang yang dalam berpergian atau safar maka boleh tidak berpuasa pada waktu itu. Diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Mereka berkata yang artinya sebagai berikut. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu sama lain. Perlu diketahui bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh musafir di bulan Ramadan yaitu antara lain, kondisi pertama adalah ketika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik di kala itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Kondisi kedua adalah ketika berpuasa tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar. Kondisi ketiga adalah wajib tidak boleh berpuasa dan bahkan diharapkan untuk berpuasa ketika safar atau perjalanan membahayakan untuk berpuasa. Kapan berakhirnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir? Yaitu ketika berniat untuk bermukim dan jika telah kembali ke negerinya. Kemudian yang ketiga, yaitu perempuan yang hamil atau menyusui. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari musafir, juga meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Dari hadis ini bisa dilihat bahwa Allah memberikan kemudahan dalam beribadah, termasuk bagi perempuan yang sedang hamil atau menyusui, diberikan kemudahan atau keringanan untuk tidak berpuasa di saat Ramadan, dan bisa diganti di hari yang atau bulan yang lain, atau dengan cara membayar fidyah berdasarkan pendapat dari beberapa sahabat, yaitu wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah secara mutlak tanpa harus mengqadha. Ini adalah pendapat dari beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan juga Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, orang yang sudah sangat tua dan renta. Bagi orang yang sudah tua, boleh membayar fidyah. Di sini memang tidak ditentukan batas minimal umur kategori sebagai orang yang tua. Bisa jadi walaupun umur baru 55 tahun, tetapi daya tahan tubuhnya kalah dengan orang yang berumur 65 tahun. Maka yang bisa menentukan kuat atau tidaknya orang tua berpuasa adalah orang tua itu sendiri. Demikian kultum singkat ini kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, kekurangannya dari saya pribadi.
dan semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk istiqomah menyelesaikan puasa Ramadan sampai akhir. Mohon maaf jika tidak berkenan, semoga dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dengan kondisi yang lebih baik dan penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.